persyaratan ini memberatkan kepada jemaah, karena kan waktu tempuhnya ini kan waktunya jadi jauh lebih lama dan biayanya akan lebih mahal. Contohnya dia harus 14 hari di negara transit, kemudian 8 hari, anggaplah diambil paketnya yang 8 hari di Arab Saudi, kemudian pada saat pulang pun dia Mhm, harus karantina lagi 8 mhm, hari. Jadi total perjalanan itu jadi 30 hari. mhm. Yang dimana Baik. sebelumnya umroh itu sekitar 8 hari, sekarang menjadi 30 hari. Otomatis itu akan sangat memberatkan jemaah. Kemudian biaya juga otomatis akan naik gitu loh. Di mana Mhm, kita akan harus tinggal di negara transit itu 14 hari yang dimana itu jauh lebih lama daripada di Arab Saudinya sendiri gitu. mhm. Otomatis ini akan sangat memberatkan. Harapan kami adalah adanya suatu pendekatan dari pemerintah Republik Indonesia dan ini harus dilaksanakan dari tingkat yang paling atas. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Agama, Pak Menteri Agama untuk melaksanakan lobby kepada Baik. pemerintah Arab Saudi agar jemaah kita bisa pergi diterima umroh tanpa harus transit di negara ketiga selama 14 hari tersebut. Sebagai Mhm, contoh begini, saat ini memang lagi merebak varian Delta, tapi kita ini kalau dihitung per 1 juta penduduk itu ya adalah sekitar 11 ribuan yang terpapar. Sedangkan Malaysia itu boleh langsung, ya boleh langsung tanpa karantina 14 hari di negara transit. Dia kalau per 1 juta penduduknya dia itu adalah sekitar 33.000. Jadi jauh lebih besar mereka. Memang kalau secara jumlah kita lebih besar. Tapi kalau dibagi mhm, dengan jumlah penduduk kita yang 70 juta, yang dimana mereka mungkin sekitar hanya 30 juta, otomatis mereka jauh lebih besar. Jadi dalam 1 juta penduduk mereka itu jauh lebih banyak yang sakit COVID dibanding negara kita. Sedangkan Malaysia ini bisa langsung gitu loh, tanpa adanya transit. Makanya kita mhm. mengharapkan Baik. sekali dari pemerintah akan melakukan satu lobby-lobby untuk hal ini. Apalagi kita lihat ke depannya juga penanganan sudah dilaksanakan dengan adanya PPKM, kemudian ada PPKM level 4, beritanya juga kan sudah mulai menurun. Alhamdulillah, mudah-mudahan tren ini terjadi terus, tren penurunan ini, dan tren vaksinasi juga naik terus. Mudah-mudahan kalau bisa sampai 2 juta orang per hari, dalam 30 hari aja udah 120, 30 hari udah bisa 60 juta orang. Tambah sekarang Baik. 60 sudah 120 juta orang begitu. Baik. Pak Bungsu, Jadi terkait dengan, negara transit yang akan ditempuh begitu dan, dikatakan ini sudah direncanakan, apakah sudah disebutkan begitu negara-negara transitnya? Dan apabila kita membayangkan perhitungan kenaikan biaya begitu yang nantinya akan ditanggung oleh jemaah haji sendiri, ini kenaikannya kurang lebih berapa banyak begitu Pak? Berapa persen akan ada kenaikannya? Karena tentunya jumlah harinya seperti tadi Pak Bungsu katakan lebih banyak untuk karantina daripada melakukan ibadah umroh itu sendiri. bisa kenaikan bisa sampai 3 kali lipat untuk biayanya tersebut. Itu kan akan Mhm, sangat memberatkan kepada jemaah gitu loh. Dan untuk karantinanya pun kami mengharapkan ada suatu kebijaksanaan karena mereka ini sebelum pergi mereka sudah melaksanakan suatu tes PCR yang berkali-kali, mereka pun sudah melaksanakan suatu vaksinasi, bahkan kalau untuk Sinovac pun dia harus booster gitu. Jadi ada satu kebijaksanaan untuk karantina pada saat kembali ke tanah air. Kami mhm. menyarankan bagaimana kalau karantina itu adalah karantina mandiri gitu loh. Bisa diawasi, dibantu diawasi juga oleh PPIU-nya, tapi dilaksanakan mandiri di rumah. Kalau seandainya pemerintah percaya kepada rakyat Indonesia untuk melaksanakan karantina mandiri orang sakit dengan OTG dan penyakit ringan, ini sakit ya, itu pemerintah percaya mereka bisa melaksanakan karantina mandiri. Kenapa tidak bisa juga dipercaya untuk melaksanakan karantina mandiri yang dimana orang ini dalam keadaan sehat, begitu loh. Mhm. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.